Hai, nama saya Fadli Al-Farisi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perbankan syariah mengenai teori pertukaran dan percampuran. Nah, ada teori pertukaran dan percampuran. Teori pertukaran atau the theory of exchange yaitu penjelasan atas transaksi muamalah yang berupa pertukaran aset dari para pihak. Nah, yang kedua ada teori percampuran. Teori percampuran adalah the theory of venture, yaitu penjelasan atas transaksi muamalah yang berupa percampuran aset dari para pihak. Nah, objek dari waktu masing-masing. Teori pertukaran terdiri dari dua aspek. Yang pertama ada objek pertukaran, aset real berupa barang dan jasa, ada aset keuangan atau financial asset berupa uang dan surat berharga. Yang kedua ada waktu pertukaran, penyerahan saat itu juga atau nakdan atau immediate delivery. Yang kedua ada penyerahan kemudian, yaitu ghairu maqdum atau deferred delivery. Nah, bentuk pertukaran terjadi dalam pertukaran antara aset real dengan aset real. Nah, ada lain jenis asetnya, hukumnya boleh. Misalnya, tenaga kerja ditukar atau dibayar dengan beras. Nah, yang kedua ada sama jenis asetnya. Yang pertama, perbedaan mutunya dapat diamati, hukumnya boleh. Misalnya, motor Evo dengan motor Mio. Yang kedua, ada perbedaan mutunya tidak dapat diamati. Misalnya, emas versus emas, beras versus beras, garam versus garam. Yang ketiga, ada hukumnya boleh dengan syarat. Sama jumlahnya, sama waktunya, dan sama mutunya. Aset real dengan aset keuangan. Nah, bila aset real berupa barang menjadi jual beli berdasarkan metode pembayaran. Yang pertama tunai. Bayar tunai penyerahan barang di awal atau bai nakdan. Yang kedua ada bayar tunai penyerahan tangguh atau bai salam. Yang kedua ada tangguh bayar. Nah, caranya ada bayar cicil penyerahan barang di awal atau bai muajjal, yaitu yang kedua ada bayar cicil atau penyerahan tangguh setelah lunas atau bai istisna. Nah, jual beli khusus di mana penjual menyebutkan keuntungan dari harga jualnya tersebut disebut murabahah. Bila aset real berupa barang jasa menjadi sewa menyewa atau al-ijarah. Berdasarkan manfaat yang diterima disebut al-ijarah. Yang pertama, jasa berupa manfaat dari barang disebut transaksi sewa menyewa, sedangkan jasa berupa manfaat dari tenaga kerja atau orang disebut transaksi upah mengupah. Berdasarkan keberhasilan pekerjaan yang dilakukan disebut al-jualah. Al-ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan aset kepada penyewa disebut ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, aset keuangan dengan aset keuangan nih. Uang dengan uang, misalnya uang sejenis, hukumnya boleh dengan syarat jumlah dan waktu penyerahan harus sama. Yang kedua ada uang tidak sejenis. Hukumnya tidak boleh dengan syarat waktu penyerahan harus sama. Uang dengan surat berharga. Bila surat berharganya tidak sebagai representasi aset real, hukumnya dilarang. Nah, bila surat berharga merupakan representasi aset real, hukumnya boleh. Terus yang ketiga ada teori percampuran terdiri dari dua aspek. Yang pertama objek percampuran. Objek percampuran yaitu ada aset real dan aset keuangan. Waktu percampuran, penyerahan saat itu juga, ada penyerahan kemudian. Bentuk pertukaran terjadi dalam bentuk pertukaran antara aset real dengan aset real dengan aset keuangan. Nah, perbedaan antara pertukaran dan percampuran. Yang pertama, pertukaran meliputi natural certainty contract, yaitu kontrak atau akad yang secara alamiah memberikan kepastian dalam hasil dari sisi jumlah dan waktu penerimaan. Yang kedua, objek pertukarannya harus ditetapkan di awal dengan pasti dari sisi jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Yang ketiga, resiko transaksi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon